Halo Sobat 3D, kembali dengan 3D Murai. Kali ini kita akan mereview proses anak murai ya, dari mulai bertelur ya, kemudian diloloh indukan ya, sampai nanti kita lihat usia murai siap untuk dipanen. Oke guys, di sini kita lihat ada indukan murai yang dalam proses bertelur guys. Ya, kita lihat. Nah, telurnya sudah keluar guys. Ini telur pertama ya, diambil dari CCTV yang saya taruh di dalam kandang guys. Ini untung-untungan guys, biasanya indukannya nggak mau bertelur atau nggak mau masuk ke sarang kalau ada CCTV, atau dia mau bertelur tapi nanti telurnya dibuang. Jadi ini memang ada risikonya naruh CCTV di dalam sangkar murai ya. Kita lihat di situ murainya sudah bertelur ya. Satu telurnya kita lihat, kalau ini dalam suasana gelap dia akan pakai infrared CCTV-nya, jadi hitam putih guys. Nanti kita akan lihat di tayangan slide berikutnya itu bentuk telurnya ya, yang berwarna hijau kebiru-biruan seperti kayak telur asin gitu guys, tapi ada bintik-bintiknya. Nah, ini habis bertelur biasanya indukannya akan mendiamkan telurnya sampai dia mengeras atau dia dingin lah gitu, karena ini awalnya kan hangat gitu ya dan cenderung lembut, jadi dia akan diamkan ya supaya tidak terinjak juga. Dia akan menjaga ya sampai telurnya itu mengeras ya. Nah, dan setelah itu baru nanti dia akan hangatkan dengan tubuhnya untuk beberapa saat ya, sekedar untuk mengeringkan telurnya yang masih basah. Nah, ini memang prosesnya amat rawan guys, kita harus perhatikan karena kadang-kadang sudah bertelur gini ya, dan waktu bertelurnya itu pagi hari guys ya, antara jam 5:30 sampai jam 7 pagi. Itu waktu biasanya kalau pantauan dari CCTV yang sudah saya pernah alamin, itu periode dimana murai betina itu bertelur ya. Nah, biasanya saya pantau guys, jadi pada saat dia habis bertelur kita lihat dia membuang telurnya atau tidak gitu. Nah, ini penampakan telurnya guys ya, jadi ada dua itu telurnya. Yang lonjong itu cenderungnya itu jantan guys, yang bulat itu betina. Nah, setelah 2 atau 3 telurnya habis, dia akan mengerami telurnya guys ya, selama 14 hari. Jadi kita pantau dari CCTV kapan indukannya itu mulai mengerami. Nah, tinggal dihitung 14 hari. Biasanya itu kadang-kadang pas 14 hari, kadang-kadang lebih cepat 1 hari guys. Jadi hitungannya seperti itu. Makanya desain baikan itu di hari ke-13 atau ke-12 itu kita udah meletakkan pakan yang ekstra gitu. Jadi untuk jaga-jaga murainya itu sudah menetas telurnya. Biasanya kita sediakan kroto ya, ulat Hongkong gitu ya, atau ulat kandang gitu ya, lebih dari sekedar jangkrik. Kalau jangkrik kan memang wajib ya guys, karena kalau pada saat dia sudah menetas gitu ya dan tidak ada pakan, itu nanti anakannya itu akan dibuang guys sama indukannya. Setengah hari aja kita biarkan itu nggak ada pakan, itu akan stres, kemudian indukannya akan membuang anakannya gitu. Jadi saya udah pernah 2 kali waktu itu titip sama driver saya untuk belikan jangkrik ya dan juga kroto, tapi pagi-pagi dia tidak langsung belinya setelah sholat Jumat gitu, karena pagi-pagi itu nggak ada. Jadi dia biarkan jam 9, 10, 11, 12, 1 ya, jam 1, jam 2 dia balik. Itu saya pantau di CCTV udah mati ya, dan saya minta diintip, ternyata benar sudah mati guys tuh anakan murai. Nah, ini murai yang sudah menetas. Jadi biasanya kalau menetas itu satu persatu guys. Jadi
telur yang pertama, kedua, nah gitu. Dan indukannya langsung memberikan anaknya itu pakan ya alami ya. Kroto tadi diambil sama dia yang warna putih guys, dia akan berikan secara bergantian gitu. Jadi biasanya even anaknya 3 pun dia akan pasti bagi secara rata gitu. Dia udah tahu nih, oke kita suapin yang anak yang A ya, baru anak yang B, atau dia kasih anak yang A sampai kenyang, kemudian anak yang B, nah gitu. Dan kita lihat ya guys, kelebihan dari memang sang penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan anak murah itu paruhnya lebar. Jadi even dimasukin jangkrik pun mau guys. Jadi kalau emang udah nggak ada stok kroto tuh ya, atau nggak ada ulat Hongkong di kandang itu, indukannya akan menyuapi anakannya itu dengan jangkrik ya. Dihilangkan kakinya, kemudian kepalanya, dan dia suapin tuh badan yang lembutnya aja tuh, dan itu masuk gitu ya. Dan itu nggak masalah kalaupun kita cuma bisa punya jangkrik gitu ya, karena kesulitan memberikan kroto atau ulat Hongkong. Kalau ulat Hongkong biasanya yang putihnya guys, jadi diambil yang putihnya tuh, yang udah baru ganti kulit ya. Kalau kroto yang besar tuh, yang besar dipilihin biasanya ya. Jadi itu nggak masalah, yang penting selalu ada pakan di dalam kandang gitu. Itu nanti indukannya akan menyuapi gitu ya. Dan biasanya dia akan suapin itu sejam sekali guys. Jadi habis suapin kenyang ya, anakannya itu akan gini ya, dites. Kalau dia nggak respon ya, udah tidak mangap lagi, berarti sudah kenyang. Nah indukannya biasanya pergi gitu ya. Ya kemudian nanti begitu dia pantau lagi masih tidur, oke, dia tidak akan memberikan makan. Begitu dia pantau lagi udah mangap-mangap, biasanya dia langsung cari pakan untuk disuapin kembali atau diloloh kembali ke anakannya guys. Nah ini ya akan berlangsung dari hari pertama, kedua, ketiga gitu ya. Nah tergantung kita guys sampai berapa lama ya ini mau kita diamkan gitu. Ada yang prefer itu sampai dia bisa terbang gitu. Tapi biasanya kalau kita diamkan itu sampai bisa terbang, itu anak-anaknya jadi giras, jadi liar gitu. Tapi bagusnya adalah dia akan secara alami melihat indukannya, mengikuti gaya indukannya waktu terbang, waktu berkicau gitu ya, waktu fighternya gitu ya. Itu akan benar-benar ambil gayanya indukannya. Dan biasanya kalau burung-burung yang hutan gitu kan, itu lebih berani mentalnya, sama kok seperti ini juga akan berani mentalnya. Tapi kalau misalkan kita tujuannya untuk menghasilkan produksi yang lebih banyak dan dijual, itu biasanya kita ambil ya lebih awal. Jadi kita akan lolos sendiri, bukan diloloh oleh indukannya sampai bisa terbang ya, tapi kita akan lolos sendiri guys gitu. Nah ini kita lihat ya, jantan dan betina pun juga saling memberikan pakan tuh. Jadi tadi jantannya datang ya, ini jantannya guys ya. Jantan pun biasanya dia memberikan makan langsung, atau dia berikan itu kepada betinanya gitu ya. Itu betinanya muter-muter ya, terbang guys. Tadi dia mengambil kotorannya guys. Kalau teman-teman lihat tadi di video yang sebelumnya itu ya, ada kotoran keluar, dia akan diambil oleh betinanya dan diputar-putar biasanya tuh, dibawa gitu ya. Entah maksudnya apa ya. Nah gitu, setelah itu dibuang. Nah habis itu diberikan pakan lagi. Yang tadi yang memberikan pakan itu adalah jantan guys. Jadi jantan juga ikut memberikan lolohannya kepada anakan murai gitu. Jadi tergantung ya guys. Jadi kalau anakannya banyak kayak gini kan, ini 3 nih guys ya, itu bergantian biasa jantan dan betina tuh ya. Tapi kalau cuma 2-1 biasanya cukup betinanya aja yang memberikan lolohan kepada anakannya gitu ya. Nah kalau seandainya tidak ada gangguan ya dari predator atau apa gitu ya, biasanya anak-anakan ini akan terus hidup guys. Tapi yang menjadi kendala kalau ada predator di sana, jadi betinanya itu merasa terganggu ya, misalnya cicak atau apapun itu ya, semut, terang-terang segala macam gitu ya, atau nggak ada stok pakan ya, biasanya
itu yang menjadi penyebab kegagalan ya. Tiba-tiba kita temukan anakannya mati gitu, karena memang indukannya sudah tidak mau menyuapi lagi gitu ya. Kita lihat ya, ini indukannya sedang memberikan kroto ya, kroto besar kepada anakannya atau disuapin seperti itu guys. Kadang-kadang udah disuapin, karena nggak pas diambil lagi dari mulutnya terus dimasukin lagi gitu ya. Nah ini memang cukup menarik, makanya teman-teman kalau punya kandang ternak murah itu dipasang CCTV jadi bisa pantau secara langsung gimana prosesnya seperti ini ya. Tapi tenang ya, meskipun nggak punya CCTV bisa mantau dari konten YouTube yang sudah saya unggah ini ya, dan bisa juga teman-teman share ke teman-teman yang lain ya, yang penasaran atau ke anak-anak mau lihat gimana proses indukan murai ya menyuapi anakannya ya. Silakan lihat di video ini ya, karena ini pas banget ya. Nggak semua CCTV itu bisa menyorot yang langsung ke sarang dan kelihatan anakannya yang sedang diloloh gitu. Jadi ini pas sekali ya. Nah ini anakan murai yang udah usia 5 hari guys ya. Kita lihat 5 hari itu sudah mulai numbuh bulu-bulu di sayap, jadi agak hitam-hitam, jadi udah mulai proses awal menumbuh bulu ya, tapi matanya masih merem guys. Nah ini hari ke-10 guys, hari ke-10 sudah mulai tumbuh bulu lebat dan sudah melek. Jadi ini batas terakhir kita memanen sebenarnya guys, kita panen, kita angkat gitu ya, karena lebih dari itu dia sudah melek total dan mengenali dan takut pada orang gitu. Jadi atau malah udah bisa terbang gitu ya di hari ke-12 13. Jadi ini saatnya dipanen ya. Nah ini proses panen ya guys di usia 7 hari ya. Jadi kita udah bisa panen, kemudian nanti kita lolos sendiri. Bagaimana cara melolosnya nanti akan saya share di video berikutnya ya guys, sampai nanti dia bisa terbang sendiri dan kita taruh di kandang besar. Ya, demikian Sobat 3D sharing dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.